Oke sobat-sobat sekalian, silahkan disimak tutorialnya sampai selesai ya, agar mendapatkan hasil yang maksimal seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita ya. Masih seputaran produksi cincau hijau jenis perdu ya. Namun untuk kali ini video spesial pembuatan cincau perdu menggunakan daun yang masih muda ya. Bisa dilihat kita petik sampai ujung ya, sampai ke pucuk. Oke, yang baru bergabung di channel kita dan belum subscribe, apabila channel kita bermanfaat, video-video kita bermanfaat, silahkan di subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap kita update video terbaru. Oke, ini kita bisa lihat ya, daunnya masih sangat muda-muda ya. Ini bagian pucuk ya, kita akan pretelin dan kita akan produksi. Dan kita percepat saja videonya agar durasinya tidak terlalu panjang ya. Oke, ini sudah selesai dan sudah kita siapkan timbangan digital ya untuk menimbang daun agar takarannya real ya. Kita akan menimbang 100 on atau 1000 gram atau 1 kilogram daun ya. Dan ini kita akan produksi 20 liter cincau ya. Oke, kita taruh plastik dulu agar mudah nimbangnya ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh subscriber kita atau yang sudah subscribe ke channel kita ya. Semoga channel kita bisa menginspirasi dan memotivasi sobat-sobat sekalian untuk membangun atau memulai usaha ya. Dan di sini saya tidak bermaksud menggurui sobat-sobat sekalian ya. Barangkali banyak senior-senior juga yang menyimak ya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dalam video kita, dalam pengambilan gambar dan lain-lain ya. Karena kita menggunakan kamera yang kualitasnya biasa-biasa saja ya, menggunakan kamera HP. Dan untuk senior-senior mohon maaf sekali, di sini kita tidak bermaksud menggurui ya. Namun niat kita hanya berbagi inspirasi, berbagi resep ya. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat-sobat sekalian. Hanya berbagi sedikit ilmu ya, tidak bermaksud menggurui di sini. Kita timbang dulu agar takarannya real ya. Kita lihat berapa gram. Nah, itu 1000 lebih 2 gram ya. Anggap saja yang 2 gram itu plastiknya ya. Jadi 1 kilogram daun.
Oke, ini sudah saya siram dengan air panas ya. Mohon maaf tadi videonya terpotong karena durasinya biar tidak terlalu panjang ya. Ini sudah saya siram dengan air panas seperti biasa ya, dan kita bilas. Oke, ini sudah kita siapkan 20 liter air ya, dan kita kasih sedikit pasta pandan untuk membuat atau membantu warnanya agar tidak berubah menjadi kecoklat-coklatan ya. Barangkali para pemula atau yang baru memulai produksi dan mengalami cincaunya berubah agak coklat ya, itu pengaruh dari getah-getah daun ya, dan bisa dibantu warnanya menggunakan pasta pandan. Dan pasta pandan ini biasa digunakan untuk pewarna makanan ya, jadi sudah terdaftar di PBOM sehingga aman digunakan, namun dengan catatan tidak terlalu over ya, hanya untuk membantu warnanya agar hijaunya tidak berubah menjadi kecoklatan. Dan untuk 20 liter cukup 1 sendok atau 1 sendok lebih sedikit ya. Oke, seperti biasa ya, kita kucek-kucek dulu daunnya, kita remas-remas dulu. Namun proses peremasan harus ada tangan kita di dalam air ya, agar tidak menimbulkan buih-buih yang nantinya melekat di permukaan cincau ya. Dan pastikan tangan kita, wadah kita, kemudian saringan kita harus benar-benar bersih dan steril ya, karena ini adalah makanan atau untuk dikonsumsi ya. Cuman terlihat terkesan agak beginilah ya, namanya makanan tradisional, kita menggunakan tangan ya. Tapi tangan kita sudah bersih, sudah steril ya. Kalau kita menggunakan blender akan repot juga ya, karena produksinya banyak. Kalau menggunakan blender harus sedikit demi sedikit. Kalau cincau jenis ini pun sepertinya bisa agak repot juga menggunakan blender ya. Jadi kita menyarankan juga menggunakan tangan saja, nggak apa-apa ya. Yang penting tangan kita bersih, wadahnya bersih, airnya bersih ya. Kemudian yang untuk menyaring juga bersih. Oke, buat sobat-sobat yang masih perlu ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar ya. Dan ini kita menggunakan daun cincau perdu ya, daun cincau perdu yang yang diameternya ciut kecil ya, tidak terlalu lebar. Dan ini adalah termasuk kategori daun cincau yang kualitasnya sangat bagus ya. Kalau yang daunnya agak lebar atau daunnya yang paling lebar itu ya, jenis cincau perdu ada yang daunnya lebar. Itu kalau yang muda itu emang agak susah ya diproduksi, harus benar-benar banyak daunnya ya. Namun kalau cincau jenis ini yang diameternya agak kecil ya, seperti tadi. Nah, ini saripatinya banyak sekali ya. Jadi 1 kilo ini sebenarnya bisa jadi 20 liter lebih ya. Bisa jadi 25 literan ya. Namun kita produksi 20 liter saja agar hasilnya maksimal ya. Seperti takaran-takaran kita sebelumnya.
Oke, bisa diperhatikan cara menguceknya ya, harus ada di dalam air tangannya. Seperti itu ya sobat-sobat sekalian. Oke, sekali lagi mohon maaf kepada para senior ya. Di sini kita tidak bermaksud menggurui atau membocorkan rahasia ya, karena kita lihat di grup banyak sekali yang butuh panduan ya, cara pembuatan cincau perdu atau yang lain. Jadi di sini kita hanya berniat untuk berbagi ilmu ya, buat sobat-sobat sekalian yang membutuhkan cara pembuatan cincau jenis perdu seperti ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat-sobat sekalian. Apa? Kecap apa? Kira. Oke, ini pengecekan terakhir ya, dan ini sudah selesai. Kemudian kita akan siapkan saringan ya. Langkah berikutnya tahap penyaringan. Oke, kita siapkan dulu saringannya. Nah, ini kita seperti biasa ya, menggunakan kain kerudung. Karena kalau kita menggunakan kain kerudung ya, pori-pori kainnya sangat lembut sekali, sehingga nanti hasil cincaunya tidak akan kotor, tidak serpihan-serpihannya tidak akan ikut ya. Jadi nanti hasil cincaunya akan bersih dan glowing ya. Oke, itu di gelas sudah saya siapkan abu 2 sendok ya, 2 sendok makan abu daun pisang, dan sudah kita siram air panas kurang lebih setengah gelas ya. Ini sudah saya siapkan saringan, terus ada gelas ya yang berisi abu dan air panas itu. Oke, sebelum kita saring, kita akan masukkan dulu abunya ya, air abunya ke dalam cincau ya. Nah, ini nanti hasilnya nanti abunya tidak ikut tersaring ya, maksudnya. Jadi abunya nanti akan nempel di kain dan tidak ikut tersaring ke dalam cincau ya. Jadi nanti hasil cincaunya akan bersih kalau kita menyaringnya menggunakan kain kerudung seperti ini ya. Karena kain kerudung ini pori-porinya atau porinya sangat lembut sekali, sehingga serpihan-serpihan abu, serpihan-serpihan daun yang lembut-lembut itu tidak akan ikut tersaring ya. Jadi yang tersaring nanti murni air yang sudah tercampur dengan sari-sari cincau ya, atau sari cincaunya saja yang tersaring. Nah, sedangkan serpihan abu, serpihan daun yang sudah hancur itu nanti tidak akan ikut tersaring ya. Oke, langkah berikutnya kita akan angkat dulu ya, seperti ini. Nah, usahakan bagian atas harus benar-benar rapat ya, seperti ini ya. Kita pegang dulu, kemudian kita peras seperti ini. Kita sarankan saringan kita harus benar-benar steril dan bersih ya. Oke, bisa kita pelintir seperti ini ya, agar sari-sari cincaunya keluar.
Nah, bisa dilihat ya, yang keluar dari saringan atau dari perasan ini sari-sari cincau ya, dan serpihan-serpihannya tidak akan ikut tersaring, sehingga menghasilkan cincau yang sangat bersih ya. Oke, penyaringan sudah selesai ya. Nanti kita akan diamkan kurang lebih 2 jam. Ini 2 jam saja sudah bagus ya. Nah, di situ terlihat ada buih-buih tapi di atas permukaan cincau ya, itu tidak apa-apa. Nanti akan hilang dengan sendirinya, meletup-letup ya, atau bisa kita bersihkan. Gak apa-apa, kita bersihkan dulu juga nggak apa-apa. Oke, nanti kita akan lihat setelah 2 jam ya, seperti apa hasilnya. Oke, ini setelah 2 jam kita akan cek hasilnya seperti apa ya. Terlihat tidak keluar air ya, dan cincaunya wah lumayan bagus ya. Ini daun muda ya, namun daun muda yang cincaunya jenis cincau perdu yang daunnya agak kecil diameternya ya. Oke, perfect sekali hasilnya. Dan nanti setelah sampai lapak kita akan lihat lagi ya seperti apa. Nah, ini seperti ini ya, namun kita belum berangkat ke lapak. Nanti setelah sampai lapak kita akan lihat lagi seperti apa hasil cincaunya setelah nyampe lapak ya. Hancur atau tidak ya, terguncang-guncang di perjalanan. Nah, ini di rumah seperti ini. Ini posisi masih di rumah ya. Oke, nanti setelah sampai lapak kita akan perlihatkan kembali. Oke, ini sudah sampai lapak ya, dan alhamdulillah sudah langsung di serbu ya, sudah laku terjual. Terlihat kerukannya ya di situ. Ini seperti ini, sudah hancur, tidak berair ya, kenyal, cuman tidak terlalu keras. Nah, ini seperti ini, bagus sekali ya. Oke, terima kasih sudah menonton video-video kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya sobat-sobat sekalian, biar kita semakin semangat memberikan tutorial-tutorial untuk sobat-sobat sekalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.